Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel yang bikin panas dingin para pemburu ijazah, bikin keringat dingin para penggiring narasi, dan bikin kalian tertawa sambil ngopi. Maret 27. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan dijauhkan dari konferensi pers yang bikin malu sendiri ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bukan sinetron ya, bukan drama Korea, tapi realita absurd yang terjadi di negeri kita tercinta. Kepanikan demi kepanikan mulai muncul dari wajah gerombolan pembenci ijazah Pak Jokowi. Utamanya kuasa hukum TPUA dan Roy Suryo CS, si Khosinuddin atau si Tompel, yang kemarin waktu konferensi pers kelihatan kayak baru dikasih tahu hutangnya jatuh tempo ya. Sibuk banget teman-teman. Sibuk mengkanter narasi, sibuk bantah UGM, sibuk cari angle biar tetap relevan. Tapi sayangnya ya, yang relevan cuma raut wajahnya yang makin pucat, makin panik ya. Dan kalian pasti udah lihat video si Tifa ya, yang dengan gaya tegas tapi ekspresi bingung bilang bahwa trio RRT ini memang ingin menghancurkan Pak Jokowi teman-teman. Waduh ya, trio RRT. Rismon, Roy, dan Tifa. Kalau ini grup musik, mungkin albumnya berjudul Kebencian Tanpa Bukti. Genrenya halusinasi politik ya. Kalau polisi lagi nyari motif, kayaknya udah dikasih gratis tuh sama Tifa. Ngaku sendiri teman-teman. Dasarnya bukan penelitian, bukan pencarian kebenaran, tapi dendam murni tanpa filter. Dan yang lucu lagi teman-teman ya, buku Tifa yang katanya dijual 500.000 lalu diskon jadi 250.000 sekarang ya makin nggak laku. Karena sudah dibantah UGM, dibantah Joshua Sinambela, dan dibantah akal sehat ya. Tifa nggak bisa mengcounter, cuma bisa bilang tunjukkan dong buktinya, padahal bukti sudah ditunjukkan ya. Sabar, nanti dibuktikan di pengadilan ya. Nanti di pengadilan Anda shock ya, Anda stroke tiba-tiba ya kan, melihat bukti-bukti perkuliahan Pak Jokowi yang lengkap, rapi, dan sah teman-teman ya. Dan katanya buku itu mau dibawa ke PBB teman-teman. Di dalam negeri nggak laku, dibawa ke luar negeri biar laku. Harapannya dapat duit. Waduh. Dan terakhir kita akan lihat video di mana kuasa hukum Pak Jokowi melakukan manuver kecil tapi tajam. Pukulan telak buat Rismon, Roy Suryo, dan Tifa. Bukan dengan emosi, bukan dengan ancaman, tapi dengan dokumen, bukti, fakta. Sesuatu yang selama ini mereka hindari seperti mantan yang ngajak balikan ya. Jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang masih percaya bahwa logika itu penting. Dan bahwa tertawa adalah bentuk perlawanan terhadap kebodohan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Siapkan cemilan, siapkan kopi, tisu buat nangis ketawa ya, dan siapkan mental karena yang absurd akan segera terbongkar. Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan ya, yang menjawab UGM. Yang bertanya UGM juga. Yang bertanya UGM, yang menjawab UGM. Berani keluar gitu loh. Stasiun suara misalnya ya. Stasiun TV semua, saya kira semua stasiun TV itu sudah mengundang rektor UGM atau wakil rektor UGM, tetapi tidak ada yang berani. Kenapa pengecut kalau benar? Gitu loh. Anda bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini. Terkait dengan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Oke, untuk pemeriksaan hari ini dua video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Asik. Sisa sekitar 9 video lagi, ya saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan karena ini untuk membuktikan bahwa nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik. Ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Oke, begitu ya. Terima kasih. Ketiga, kami juga menegaskan bahwa segala narasi yang sifatnya repetisi itu tidak memiliki nilai hukum ya, tidak memiliki nilai pembuktian. Karena hari ini ya 3 putra terbaik UGM baik Dr. Rismon Nasyola, putra terbaik dan Dr. Tifa Uziatiasuma sedang berhadapan dengan hukum karena dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Dan tentu saja statement dari UGM ini justru mengganggu proses penyidikan. Seolah-olah ada narasi yang ingin dibangun bahwa ijazah itu tidak bermasalah dan layaklah
orang yang dilaporkan oleh Joko Widodo itu untuk dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Betul. Sangat kami jaga. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara. Ya, 25 negara. Dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia. Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Ya, akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York dulu. Itu karena memang ini sudah lama sekali juga disampaikan oleh UGM sebelum-sebelumnya, yang tadi saya juga sampaikan, sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara, itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta, juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing, dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. Saya sepakat, memang untuk lebih meyakinkan sebaiknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat juga. Otentik, ya? Kembali lagi, karena kekhawatiran atas presiden yang sudah pernah ada, ya. Sehingga memang yang terbaik adalah di dalam forum resmi. Apalagi kalau sekarang udah terlambat, semua udah disita. Ya, barang-barang. Punya Pak Jokowi juga? Sudah. Ijazah Pak Jokowi? Dan dari kampus juga, dari UGM juga katanya udah disita ya. Saya tanya dari penyidik, karena saya sebagai pelapor juga ingin terus memantau ya. Bahkan cukup menarik tadi kan, sekalipun tadi Ibu Rektor soal fisik ijazah dikembalikan kepada pemegangnya, kami sendiri nggak khawatir. Pertama, sudah ada lapor yang menguji keaslian, dan sekarang juga sedang diuji kembali. Menariknya adalah sekarang diperbandingkan dengan puluhan bahkan hampir ratusan ijazah lainnya di tahun yang sama. Tidak hanya Fakultas Kehutanan, Hukum, Ekonomi, dan semua. Nah, itu dia lah. Jangan sampai kemudian nanti justru kasihan lapornya nih, jadi kerja keras, tapi paling nggak menjawab bahwa ini di-compare dengan ijazah-ijazah lain. Karena kan kembali lagi Bang Rismon dengan Elanya selalu mempersoalkan ya soal font. Dan ini langsung dari fisiknya, karena betul-betul analog ya, dan mudah-mudahan nanti akan terjawab. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, maaf ya, karena begini, jadi kan soal yang tadi yang dikomentari, saya mau komentari bahwa Pak Jokowi ingin panjang, enggak juga Pak Jokowi ya. Dari awal juga beliau kan menegur 2 kali biar selesai. Bahkan waktu kemarin di Barreskrim ya, saya itu bertanya langsung di dalam forum, karena ditanyakan terus soal ijazah tunjukkan. Saya bilang, tanya, adakah di forum ini yang bisa menjamin kalau saya tunjukkan ijazah, maka ini selesai? Tidak ada yang berkomentar. Saya tanya kedua kalinya juga, sama tidak yang menjawab. Inilah yang membuat kami juga jadi serba salah gitu ya. Mungkin kalau Bang Ahmad positif ya pemikirannya gitu ya, tapi kan kembali lagi ini udah rame, banyak yang ikut campur gitu ya, sehingga juga kita serba susah ya memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Intinya juga sebenarnya kita nggak mau panjang-panjang. Oke, artinya Pak Jokowi tidak akan menunjukkan lagi karena ijazahnya sudah disita dan semua pembuktian akan ada di pengadilan begitu ya. Kita betul. Lawak kali kalian Tifa, Roy Suryo. Mari kita simak penjelasan Tifa dan Roy Suryo. Maupun dari narasi-narasi yang sering sekali disampaikan oleh Joko Widodo, apakah dia tuh relate, apakah koheren, apakah konsisten dengan sarjana yang diakuinya? Disebutkan memang tidak konsisten. Misalnya contoh we walk talk, the talk gitu ya. Karena tapi belum. Sudah tapi belum. Universitas Gadjah Mada itu punya sebuah requirement yang saya rasa ketika saya masuk di kandidat doktor di UI banyak kali pun cerita perempuan. Kami itu punya requirement yang sangat tinggi dalam hal bahasa Inggris. Kalau Bu Tifa paham tentang ilmu neuroscience, that's good. Itu keahlian dia. Tapi bagaimana menggunakan neuroscience untuk memutuskan apakah sebuah ijazah itu asli atau tadi diterangin. Aduh, pusing palaku Tifa. Penjelasanmu muter-muter, nggak ngerti aku maksudnya apa sih. Tapi dipikir-pikir lagi memang benar ya kata-kata Leo Tolstoy itu ya, bahwa kebenaran itu selalu sederhana dan jujur. Kalau kebohongan itu selalu rumit dan berkelok-kelok. Ribet banget ya. Masa bisa neuroscience katanya ya, Dr. Tifa menganalisa bahwa Pak Jokowi ini bahasa Inggrisnya karena tidak bagus, jadi ijazahnya nggak asli. Apa hubungannya? Betul. Jadi maksud Bu Tifa gimana harusnya Pak Jokowi berbahasa Inggris? American based, European based ya? We walk the talk ya, atau we walk the talk, atau Singaporean English, atau Indonesian English, atau yang gimana? Kenapa kita jadi ngurusin bahasa Inggris? Kalian kan ngurusin ijazah Pak Jokowi. Nggak ribet loh, contohnya begini. Ini ada video, ya kami dapat bukti Pak Jokowi datang ke Pasar Pramuka untuk cetak ijazah. Ini videonya. Selesai. Itu bukti. Ya kan nggak perlu menganalisa lah, neuroscience lah, tidak konsisten, tidak koheren lah katanya. Ribet banget, aduh. Kita semua pernah SD, SMP, SMA, kuliah, kita semua sama-sama pernah lah ya. Dan kita juga punya, dulu aku punya teman ya, nggak pinter-pinter banget ya, bahkan tidak konsisten, koheren, bahasa Inggris biasa-biasa, lulus-lulus saja. Betul, ya kan? Nggak ada masalah. Ini kenapa sih yang dibahas malah bahasa Inggrisnya lah, ya kan? Terus karakternya beda-beda, tidak konsisten.
Oh iya, RRT, Roy Suryo Rismontiva. Udah laku belum buku-buku kalian itu yang di launching pas mati lampu itu? Belum. Jokowi's White Paper, wih. Kalau belum laku maksudnya mau kuborong buku kalian itu, entah 10.000 lah. 10.000 buku. Mau kukirim ke 25 negara, bahkan ke Donald Trump. Jadi bacain.